Baik, puji Tuhan, saya ucapkan Salam. Salam. Saya juga ucapkan Salam kalau ada di antara saudara yang ibadah lewat live streaming di rumah. Dan saya juga minta saudara untuk memberi salam kanan kiri ke belakang ya. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pagi hari ini bahagia? Amin. Yang bahagia angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah ada di akhir bulan dan akan memasuki bulan yang baru. Waktu berjalan begitu cepat. Dan bagi saudara, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan ingin bahwa hari-hari yang kita jalani adalah menjadi hari yang indah, hari yang baik, hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan. Termasuk pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan, kita ada dalam persekutuan ibadah yang luar biasa. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, Yesus dan kebahagiaan. Satu tema yang Tuhan berikan, Yesus dan kebahagiaan. Jesus and happiness. Yesus dan kebahagiaan. Nah, minggu yang lalu saudara membaca di Warta Jemaat, saudara lihat di Warta Jemaat, Ibu Gret menyampaikan firman Tuhan tentang rumah tangga, tentang keluarga yang kuat. Ya, bagaimana membangun keluarga yang kuat. Baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum, di situ pentingnya mendasarkan Tuhan sebagai fondasi. Kemudian taat dalam hidup kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan. Kemudian menukik ke hal yang praktis, yaitu masalah keuangan, ya, masalah ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang penuh dengan tantangan ini tentu kalau bicara kebahagiaan, maka kata ini sangat mahal. Semua orang tentu merindukan hidupnya bahagia. Anak kecil ingin hidupnya bahagia. Anak remaja ingin hidupnya bahagia. Kemudian menginjak dewasa, sudah berkeluarga, bahkan orang tua pun akan mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Betul Pak Heru? Betul? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita sadari bersama, maka sepertinya kebahagiaan itu tidak mudah diraih. Apalagi kita menghadapi zaman yang sangat tough, sangat sulit, sangat sukar, tidak mudah. Apakah mungkin saudara masih bisa hidup berbahagia? Apakah mungkin kita masih bisa menikmati hari-hari yang penuh sukacita, menyenangkan, seperti anak-anak kecil yang tidak punya beban? Saudara, jawabannya yes. Yes, 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 mungkin. Saudara kasih dalam Tuhan, jawabannya adalah ya, yes, mungkin. Kita masih bisa. Saudara masih bisa.
menghadapi hari-hari yang penuh challenge ini, tetapi full of rejoice, sukacita, ada ketentraman, damai, ya, ada kesenangan, bisa menikmati hari-hari dengan indah, dengan baik. Sebab sesungguhnya kata bahagia itu adalah lebih ke feeling atau perasaan seseorang, atau juga pikiran seseorang. Bapak Saudara sekalian Tuhan, jadi rancangan Tuhan bagi semua anak-anaknya, kita pegang dari Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bagi umatnya adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi apa? Damai sejahtera, peace, damai di dalam hatinya, di dalam perasaannya, di dalam hidupnya, secara individu, secara keluarga, secara kebersamaan, saudara seiman, bahkan dengan komunitas-komunitas di luar. Ada peace, ada tentram, ada damai. Itu adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, bukan kegagalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara inginkan meraih sebuah rumah tangga yang bahagia, kehidupan suami istri yang berbahagia, kehidupan pribadi sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa yang berbahagia, sebagai anak muda menjadi anak muda yang berbahagia, menikmati hari-hari di dalam Tuhan, dan banyak hal-hal yang lain kehidupan pribadi saudara. Saudara mengalami yang namanya kebahagiaan secara pribadi. Saudara, tentu harapan ini adalah sebuah harapan setiap kita. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat bahagia. Yesus adalah pribadi yang sangat berbahagia, penuh damai, penuh ketentraman di dalam dirinya. Ketika badai melanda pun dia tetap tidur, bisa tidur nyenyak. Baru dibangunkan oleh Petrus, baru Yesus bangun dan menghardik itu badai. Ketika dia menghadapi masa yang begitu banyak, dia tetap tenang. Ketika dia capek, dia naik ke gunung, dia merasakan damai, ada sukacita di dalam hatinya, ada kebahagiaan di dalam hatinya. Hari-hari ini banyak orang yang perasaannya kacau, perasaannya galau, perasaannya khawatir, mudah lemah. Banyak orang hari-hari ini yang emosinya tidak bagus, tidak stabil karena situasi, keadaan dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus menyediakan yang namanya happiness, kebahagiaan. Yesus menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup. Kalau orang tidak bahagia dalam hidupnya, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dalam dirinya. Kalau perasaannya itu selalu kacau, maka itu sumbernya karena pikirannya yang kacau. Perasaannya yang buruk naik turun, maka keadaan dunia yang sudah kacau balau menjadi semakin kacau balau. Luar kacau balau, dalamnya menjadi kacau balau. Maka saudara kasih dalam Tuhan, kebahagiaan masih bisa diraih asalkan anak-anak Tuhan betul-betul mengizinkan Yesus masuk di dalam hatinya, mengizinkan Yesus berkarya dalam hidupnya. Saudara mengizinkan Tuhan Yesus hadir di pagi hari, hadir di hari-hari yang saudara lalui, hadir di tengah-tengah masalahmu dan dalam kehidupan apa saja. Nah, disinilah saudara-saudara Tuhan kita perlu belajar tentang kebahagiaan dari Yesus ini. Karena tidak mungkin kita meraih kebahagiaan dari dunia. Dunia kebahagiaannya adalah palsu, semu, dan
saudara akan, kalau saudara hidup tanpa Yesus, maka pasti hidup out of happiness, di luar kebahagiaan itu, di luar damai sejahtera itu. Nah saudara, kita akan membaca khotbah Yesus. Yesus berkhotbah di bukit, dan Yesus mengucapkan ada 8 rahasia kebahagiaan yang bisa diraih. Tetapi saya akan menyampaikan tidak semuanya. Ada 5 kebahagiaan. Mari kita akan membaca Matius pasal yang ke-5. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 12. Satu perikop tentang ucapan bahagia. Kita akan membaca bersama-sama, ya. Matius pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama ucapan bahagia. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengucapkan kata bahagia. Yesus berbicara ini kepada banyak orang. Saudara, kata bahagia dari bahasa aslinya artinya dari kata makarios. Ya. Kata makarios itu punya makna, yaitu perasaan bahagia yang didasarkan kepada nilai-nilai rohani, kepada perkara-perkara rohani. Kata makarios atau kata bahagia ini adalah perasaan bahagia yang dirasakan oleh jiwa, oleh perasaan, karena dia memiliki posisi secara rohani, secara benar. Perasaan senang, perasaan damai, perasaan sukacita, karena perbuatan yang mulia, karena relasi yang kuat dengan penciptanya, relasi yang kuat dengan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang memberikan kepada manusia itu menyelamatkan secara holistik, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi bukan hanya membawa seseorang itu harapan masa depan di surga, tetapi Tuhan inginkan orang yang ada di dalam Yesus, mereka merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada zaman Yesus, strata atau kondisi masyarakat status sosial pada zaman itu adalah banyak level tingkatan-tingkatan status sosial. Secara ekonomi, orang-orang yang dihadapi Yesus adalah orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang miskin, sederhana. Karena kebanyakan mereka hidup sebagai seorang petani dengan tanah yang kecil, yang sedikit. Kehidupan yang sangat sederhana. Ada kelompok pedagang, kelompok seorang yang di atas, yaitu bangsawan. Jadi ada diskriminasi, ada banyak status sosial di situ. Ditambah lagi secara politik bagi saudara, bahwa Israel
under kolonisasi, yaitu Romawi, di bawah tekanan, dijajah, dikuasai oleh Romawi. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi Israel di mana Yesus waktu itu settingan, di mana dia hadir, dia hidup, dia melayani, adalah masyarakat yang susah, masyarakat yang sulit, masyarakat yang banyak menderita, banyak kecewa, saudara salam Tuhan, karena kehidupannya. Bahkan juga banyak sakit penyakit yang melanda, ada sakit macam-macam terjadi, orang kerasukan setan, orang lumpuh, orang buta, bahkan ayan, saudara, penyakit macam-macam, saudara, yang melanda banyak masyarakat pada saat itu. Saudara, mereka adalah orang-orang yang sulit, yang susah untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Saudara, sebenarnya pada zaman sekarang, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Gereja dan kekristenan, saudara Tuhan, menghadapi zaman yang tough, yang sangat sulit sekali. Krisis dan resesi. Kebahagiaan itu mahal, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi di dalam Yesus, dalam khotbah di bukit ini, kita mendapatkan kebenaran, mendapatkan wisdom. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita semua masih bisa bahagia, dapat damai, tentram di hari-hari esok yang penuh dengan tantangan. Saudara, yang pertama, kalau saudara mau hidup bahagia, bagaimana seharusnya saudara harus hidup? Ini pertanyaannya. Bagaimana saudara harus hidup di hari-hari yang seperti ini? Dalam khotbah di bukit ini Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau saudara mau hidup ini bahagia, maka firman Tuhan memberi tahu kepada kita, itu saudara harus merasa miskin di hadapan Allah. Saudara harus setiap hari harus merasa miskin in the presence of the Lord, di hadirat Tuhan. Kata miskin di situ adalah petokos, artinya tidak punya apa-apa. Saudara harus merasa tidak punya apa-apa dan saudara membutuhkan Tuhan karena saudara merasa miskin di hadapan Allah. Saudara, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Di dalam Yesus tidak ada duka cita, tidak ada kekurangan, tidak ada yang namanya kegoncangan. Di dalam Yesus tidak ada emosi yang negatif. Oleh sebab itu saudara, banyak orang yang tidak merasa miskin di hadapan Allah, artinya dia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Kalau orang tidak merasa butuh Tuhan, maka dia akan menjadi sangat jauh dari yang namanya damai di dalam hidup. Dia akan menjauh dari yang namanya rejoice, sukacita. Dia akan merasa jauh dari yang namanya batin yang tentram dan damai. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan katakan di sini, kunci yang pertama adalah merasakan kebutuhan akan Tuhan, merasa miskin di hadapan Tuhan. Kalau orang merasa miskin di hadapan Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan. Betul, saudara? Betul, saudara? Tapi kalau orang tidak merasa miskin di hadapan Tuhan, maka dia tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau orang sudah tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, entah dia banyak uang, dia apalagi tidak punya uang, apa saja akan menjadi sumber malapetaka di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang miskin dan karena mereka akan memiliki kerajaan Allah.
Jadi saudara keselam Tuhan, kerajaan Allah itu ada di surga. Dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Di sana tidak ada air mata. Kalau engkau merasa miskin di hadapan Tuhan, mengizinkan Tuhan hadir di hatimu, di pikiranmu setiap hari, saudara, maka di situ engkau menjadi kaya. Engkau akan merasakan pemerintahan kerajaan Tuhan. Maka saudara Islam Tuhan, kebahagiaan itu akan mengalir di dalam hidupnya. Saudara Islam Tuhan, ada orang berpikir ketika dia berumah tangga dengan punya anak, dia akan berbahagia. Atau saudara Islam Tuhan, kalau orang luar negeri atau banyak orang modern sekarang ini, kalau dia berumah tangga dia tidak mau punya anak, karena kalau punya anak banyak bebannya dan dia tidak akan bahagia. Kehilangan freedom. Orang-orang yang di Singapura, orang yang di Barat sudah tidak suka, saudara, kehidupannya diganggu. Dia lebih suka pelihara anjing yang lucu itu, saudara. Ini, ya, anjing yang lucu, dia cuma kasih makan saja. Tapi kalau sudah anak, apalagi anaknya 3, 4, 5, anaknya nakal semua, saudara Islam Tuhan, maka anak itu akan mendatangkan bukan kebahagiaan. Apalagi dengan banyak beban, harus butuh sekolah ini, bayar ini, dan sebagainya. Maka orang-orang modern, orang luar negeri, saudara, berbeda dengan prinsip orang Jawa pada zaman dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Makanya orang dulu anaknya bisa 10, bisa 12, bisa 20, saudara. Nah, itu kalau 20 mungkin istrinya sudah 2. Kalau sekarang, saudara mau 10 anak, maka itu rambut saudara sudah botak. Sudah umur 40 sudah botak semua. Harus mikir gimana ini anak saya bisa kuliah. Mikir bagaimana ini anak saya bisa sukses. Belum lagi dia nakal ini, nakal itu, melakukan itu. Undang polisi, masalah di sekolah dan sebagainya. Tidur tidak bisa, tidur tidak nyenyak. Saudara, kehilangan kebahagiaan. Tapi ada orang berpikir dengan punya anak, dia dengan bahagia. Saudara Islam Tuhan tidak menjamin. Karena justru banyak orang yang punya anak juga cerai, banyak saudara. Banyak orang bercerai, ya, karena punya anak, karena masalah ekonomi, karena dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan masalah anak, bukan masalah tidak punya anak, bukan masalah harta, bukan masalah tidak punya harta. Secara di sini sudah Islam Tuhan adalah perkara rohani, perkara spiritual. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari sesuatu yang sifatnya materi, sesuatu yang fisikal, tetapi datangnya dari Tuhan melalui apa saja. Tapi itu juga masalah perkara rohani. Kalau kita merasa bertokos, merasa tidak punya apa-apa, maka kita selalu datang kepada Tuhan. Sehingga saudara akan mendapatkan yang namanya blessed atau happiness. Bintang film ya di Korea, orang artis meninggal karena bunuh diri, masih muda, famous, terkenal, hartanya banyak, ya, uangnya banyak. Kenapa dia bunuh diri? Kenapa dia suicide dan bunuh dirinya sendiri? Karena tidak ada kebahagiaan di dalam hati. Saudara, di sini Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang miskin. Artinya saudara tidak sombong, saudara membutuhkan Tuhan, saudara merasa kurang tanpa Tuhan, saudara membutuhkan hadirat Tuhan, dan hadirat itulah yang membawa kebahagiaan di dalam hidup. Petrus dia merasa bahagia sekali ketika Petrus ada di gunung kemuliaan bersama Yesus, Elia dan Musa. Dan disitulah Petrus mengatakan, aku bahagia sekali, betapa bahagianya aku di tempat ini. Sehingga dia mengusulkan supaya bikin rumah, bikin camp untuk Yesus, saudara, supaya dia bisa tinggal bersama-sama dan menikmati kebahagiaan di situ. Sebenarnya apa yang dirasakan? Yaitu adalah kehadiran Tuhan. Jadi kalau pribadimu ada Tuhan, kalau rumah tanggamu ada Tuhan, di pekerjaanmu ada Tuhan, di pelayananmu ada Tuhan,
di dalam usahamu ada Tuhan, apa yang kau lakukan Tuhan hadir di situ, maka engkau sedang merasakan kebahagiaan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tapi kalau tidak ada Tuhan, saudara di pekerjaan seperti diperbudak. Saudara terpaksa, saudara melakukan apa saja terpaksa, merasa tertekan, tidak ada menikmati, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Karena saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan dan saudara tidak mengerti tujuan Tuhan di dalam hidup saudara. Sehingga apa saja, sekolah juga tidak bahagia, kuliah dengan banyak tugas juga tidak bahagia, malah tertekan karena mindset, karena pola pikir, karena Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan saudara. Kalau orang yang hadir, Tuhan hadir dalam kehidupan orang tersebut, maka dia akan bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Saudara, itu yang pertama, ya. Yang kedua, saudara dalam Tuhan, kata yang sangat bertentangan di sini seolah berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa dikatakan orang berduka cita itu berbahagia? Sepertinya saudara, kok Tuhan itu bagaimana sih? Kok berduka cita malah berbahagia? Saya tidak mau berduka cita. Siapa yang mau berduka cita? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saat ini krisis ada di mana-mana, persoalan ada di mana-mana, situasi kacau ada di mana-mana. Artinya duka cita ada di mana-mana. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan bisa didapat karena sebenarnya sumbernya dari Tuhan, bukan dari situasi dan kondisi. Tuhan sanggup mengangkat orang yang jatuh, Tuhan sanggup memulihkan orang yang lemah, Tuhan sanggup memulihkan orang yang stres dan depresi, yang berduka, asal dia ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan, karena ada penghiburan. Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara? Amin. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, hai kemarilah kamu yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, happiness. Sama, saudara. Merasa lega, merasa damai, peace, merasa yang namanya rejoice. Mengapa? Karena duka cita itu di dalam Yesus diubah menjadi sukacita. Memang dunia ini penuh dengan duka cita, Bapak Ibu Saudara. Hidup di tengah dunia ini penuh dengan duka cita, penuh dengan tantangan. Duka cita bisa penyebabnya karena pekerjaan setan, karena pekerjaan dosa, karena kesalahan kita sebagai manusia, kesalahan saudara di dalam hidup saudara di hadapan Tuhan. Tapi saudara Tuhan, di dalam Yesus ada hope, ada harapan. Yang mengerti katakan amin. Hope in Christ. Jadi Yesus berkata, berbahagialah karena di dalam Yesus ada hope, ya, ada pengharapan untuk meraih pemulihan, untuk mendapatkan yang namanya terobosan di dalam hidup. Saudara, kitab Yakobus bahkan mengatakan, berbahagialah kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Karena dengan banyak masalah itu engkau menjadi tekun, engkau menjadi karaktermu terbentuk menjadi baik. Saudara, orang tua yang bijak, orang tua yang pintar, orang tua yang wawasannya luas, dia akan mendidik anaknya pada masa kecil, masa pertumbuhannya. Ketika dia berbuat salah, ketika dia melanggar sesuatu yang sangat fatal, maka dia akan cambuk, dia akan kasih tahu kenapa dia dicambuk, kenapa dia dihajar. Karena dia telah melakukan kesalahan,
yang nanti kalau dibiarkan akan menjadi karakter dia yang akan membahayakan kehidupannya di masa depan kalau sudah menjadi karakter. Tetapi saudara, orang tua yang tidak bijak, dia akan memanjakan, membiarkan saja, yang penting anakku senang, yang penting anakku senang, dia melakukan itu. Bapak ibu saudara, tetapi ketidakhikmatan orang tua ini sedang menaburkan satu benih yang mencelakakan anaknya sendiri. Makanya Tuhan mendidik kita. Duka cita yang datangnya dari Tuhan mendatangkan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara semua dididik sama Tuhan. Taati firman Tuhan. Sudah orang tua juga dididik, masih anak-anak dididik. Kalau di hadapan Tuhan semua dididik supaya hidupnya lurus, supaya hidupnya benar, supaya hidupnya baik. Jadi saudara, di sini firman Tuhan katakan bahwa duka cita itu di dalam Kristus. Kenapa kita ada kebahagiaan? Karena ada pengharapan pemulihan di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Saudara, jadi bukan duka cita seperti dunia. Kalau duka cita dunia, saudara, orang yang di luar Kristus dia langsung bablas, dia langsung hancur kehidupannya. Kalau di luar Yesus, saudara, tidak ada harapan pemulihan. Karena pemulihan itu ada, penyembuhan itu ada di dalam Yesus. Yang ketiga, Bapak saudara, kunci yang ketiga atau kata kunci yang ketiga adalah kita lihat di dalam ayat yang kelima. Bagaimana saudara kita bisa tetap meraih kebahagiaan? Saudara, Yesus mengajarkan di sini. Ya, Yesus memberikan kepada setiap kita, mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup. Yaitu saudara seharusnya hidup dengan kelemah lembutan. Kalau saudara mau bahagia di tengah dunia ini, Yesus katakan saudara seharusnya hidup dengan kelemah lembutan. Nah saudara, kata lemah lembut ini, ya, yang Yesus sebut ini adalah bukan berbicara tentang kelemahan atau lembek. Saudara selamat Tuhan. Kata ini saudara, saya dan saudara akan melihat bahwa kata lemah lembut ini menunjukkan satu kata dari bahasa aslinya praise, artinya sikap yang baik terhadap sesama. Dalam bahasa Yunani dipakai kata praise atau hoi praise. Itu punya makna yaitu sikap yang baik terhadap sesama. Tadi bagian yang pertama dan kedua itu vertikal. Nah, saudara, sikap yang kedua, yang ketiga ini lebih kepada hubungan dengan sesama. Jadi saudara, kebahagiaan saudara ini sangat sekali bergantung pada bagaimana saudara hidup, berhubungan, berkomunikasi, berelasi dengan sesamamu, baik atau tidak baik. Ini saudara. Tetanggamu, saudaramu, kakak adikmu, anak-anakmu, orang tua, suami istri, bahkan komunitas. Jadi kalau saudara mau berbahagia, bagaimana saudara berhubungan? Ini lebih menekankan kepada relasi yang sifatnya horizontal, yaitu relasi sesama saudara kita. Hubungan yang buruk dengan orang lain, hubungan yang jelek dengan suami dan istri, hubungan yang buruk dengan saudara, maka akan menguras, menghabisi kebahagiaan yang ada di dalam hati. Makanya konflik-konflik saudara itu menjadi pemicu, pencuri kebahagiaan dalam diri seseorang. Suami istri
yang konflik sampai 1-2 hari, maka sepanjang 1-2 hari itu dia loss of happiness, kebahagiaan di dalam dirinya. Dia konflik dengan tetangga, dia tidak baik dengan tetangga, dan tidak ada pengampunan di dalam dirinya, tidak melepaskan yang namanya tidak release forgiveness, pengampunan di dalam dirinya, maka dia sedang di dalam hatinya menimbun sebuah beban-beban yang mencuri kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan saudara baik dengan sesama karena dia tidak pernah memikirkan kebahagiaan orang lain atau kebaikan orang lain, sehingga ini sering terjadi menimbulkan konflik di dalam batin seseorang. Anak-anak Tuhan, Tuhan punya rencana peace dalam hidup saudara, kebahagiaan dalam hidup saudara. Jadi bagi saudara selalu Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Tetapi di sini bagi saudara, bangunlah, pesan daripada di sini adalah firman Tuhan ini adalah kelemah lembutan. Artinya memiliki sikap yang baik terhadap sesama. Tidak kasar terhadap orang lain, ya, tidak sombong, menghargai orang lain. Seperti saudara menghargai dirimu sendiri, saudara menghargai sesamamu. Orang yang lemah lembut itu artinya orang itu sabar, tidak kasar, ya, tidak sombong, tapi menghargai, entah kepada suami, entah kepada istri, kepada anak yang paling kecil sekalipun, kepada saudara yang lain. Itu artinya orang yang lemah lembut, ya, bukan orang yang lemah. Kalau orang lemah beda, saudara. Orang lemah itu gampang dipengaruhi yang buruk. Orang itu lembek namanya, tidak punya prinsip dalam hidup. Tapi kalau lemah lembut adalah sikap, attitude dalam hidup dengan sesamanya. Dia menghargai orang lain, dia mengasihi orang lain, dia tidak mengelabui orang lain, tidak sikap menipu orang lain, dia saudara tidak berlaku kasar kepada orang lain, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, dan kepada teman-temannya. Saudara selalu Tuhan, inilah maka kebahagiaan karena relasi yang baik dengan sesamanya itu atau dengan keluarga itu mendatangkan yaitu kebahagiaan karena relasi yang baik tersebut, karena sikap yang baik tersebut. Saudara-saudara, betapa banyak saudara seseorang itu hidupnya mungkin selalu berkata Tuhan, ya, memuji Tuhan, tetapi tidak mampu menerjemahkan firman Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga tidak rukun dalam kehidupannya. Saudara, dunia ini kacau kenapa? Karena egois. Negara sama negara sekarang mereka bersaing kacau, bukan sehati menangani COVID-19. Saudara, semua itu terjadi karena relasi yang jelek, relasi yang buruk. Oleh sebab itu firman Tuhan di sini bagi saudara mengajar kita berbahagia itu siapa? Orang yang lemah lembut. Bukan lemah gemulai ya. Ini. Bukan lemah gemulai. Lemah gemulai itu lain lagi saudara. Itu saudara seorang wanita yang lemah gemulai. Ya, Putri Solo itu lemah gemulai. Bencong pun juga bisa lemah gemulai, saudara. Kalau dia jalannya seperti wanita Putri Solo. Tapi lemah lembut ini adalah sikap yang baik. Katakan sikap yang baik. Terhadap orang lain atau terhadap sesama. Nah, yang keempat, saudara. Apa yang Yesus ajarkan? Nah, saudara selanjutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Bagaimana saudara masih bisa bahagia di hari-hari yang seperti ini? Mari kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Katakan dipuaskan. Saudara dalam Tuhan, kata satisfaction atau dipuaskan saat ini adalah sesuatu yang mahal. Kebahagiaan itu memuaskan. Hidup dalam kepuasan, hidup dalam kepenuhan. Nah saudara, bagian yang keempat ini, Yesus berkata seharusnya bagaimana saudara bisa bahagia. Tadi kita hubungan dengan sesama baik. Nah yang keempat ini Yesus bicara kembali soal vertikal. Kalau yang pertama adalah yang tadi sebelumnya horizontal, sekarang Yesus bicara kembali ke masalah hubungan dengan Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Penderitaan di mana-mana, saudara. Anak muda banyak menderita, anak muda banyak frustasi, anak remaja banyak frustasi, dan bahkan ada yang mengakhiri kehidupannya, tidak berani bercita-cita karena banyak anak-anak muda yang diperbudak oleh dosa. Dalam masa pubertas banyak yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Sehingga yang terjadi Bapak Saudara, isu saat ini sebenarnya bahwa banyak anak-anak muda yang membutuhkan pendampingan, membutuhkan pelurusan dalam kehidupan. Karena sekarang semua serba zaman digital, semua serba online, semua serba virtual. Sudah selalu Tuhan, sehingga banyak anak-anak muda dan bahkan orang tua, mereka kesepian. Mereka mengalami yang namanya loneliness. Mereka hanya terikat dengan medsos, cari hiburan dan sebagainya, sudah dalam Tuhan. Sehingga kehilangan relasional, bahkan melakukan sesuatu yang salah dalam hidupnya, terjebak dengan perbuatan yang menyimpang. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya menyala-nyala melayani Tuhan, yang tadinya bersuka cita dalam hidupnya, yang tadinya saudara penuh dengan kebahagiaan, sukacita, kesenangan di dalam batin saudara, tetapi tiba-tiba loose, kehilangan yang namanya happiness di dalam dirinya. Mengapa itu bisa terjadi, saudara Tuhan? Karena hidup di luar kebenaran. Jadi saudara Tuhan, ini anak-anak muda, bukan hanya orang tua, saudara akan kehilangan aura masa mudamu, tidak akan menjadi bahagia ketika bukan hanya tantangan yang semakin berat, ketika engkau tidak hidup di dalam kebenaran. Maka engkau akan kehilangan aura happiness, sukacita, damai, ketentraman. Engkau tidak punya energi yang positif untuk mengejar cita-citamu, mengejar masa depan. Makanya firman Tuhan katakan yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus. Apa artinya orang yang lapar dan haus? Adalah orang yang punya relasi dengan Tuhan dan firman-Nya. Punya relationship yang baik, punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jadi saudara, beda bagi saudara ya, Tuhan Yesus sebagai pribadi dan firman Tuhan yang tertulis ini. Jadi saudara punya relasi dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dalam doa, dalam penyembahan, dalam ibadah yang tertib, teratur, saat teduh yang teratur, saudara. Kemudian juga saudara mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, memasukkan firman Tuhan dalam hati saudara, dan menjadikan sebagai prinsip-prinsip kehidupan yang saudara lalui, yang saudara lakukan. Prinsip bergaul dengan lawan jenis,
prinsip kehidupan seksual, prinsip kehidupan hubungan dengan teman yang lain, prinsip dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam apa saja yang sudah bekerja. Saudara, firman Tuhan ini diterapkan betul-betul dalam perilaku sehari-hari. Jangan saudara melanggar firman Tuhan. Hidup dengan free sex. Saudara, anak-anak Tuhan harus keluar dari free sex. Orang dunia ini free sex itu biasa. Mereka memang nilainya bukan dari Alkitab, saudara. Pegangannya memang bukan Alkitab. Saudara, kalau nonton film terus-menerus keluar dari Hollywood, saudara terus-menerus nonton Facebook, film-film yang ada di Facebook yang dari Hollywood, saudara salam Tuhan, bahkan sinetron-sinetron yang saudara terus-menerus 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, saudara salam Tuhan, orang begitu bebas melakukan sebuah hubungan lawan jenis, saudara akhirnya akan melihat, terhipnotis, tertanam di situ bahwa hidup bebas, hidup seks bebas itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak ada pengaruhnya, itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, saudara. Karena saudara sudah menonton itu sampai berapa kali, saudara salam Tuhan, menjadi hal yang wajar di dalam kehidupan. Itulah yang sedang dipromosikan oleh dunia, supaya dunia itu masuk, menguasai, mencuri hati anak-anak Tuhan, pikiran anak-anak Tuhan. Hati-hati saudara, saya peringatkan dari minggu baru di sini. Saudara harus berpegang erat kepada kehidupan Yesus. Yesus dan happiness itu tidak lepaskan daripada firman kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kebahagiaan dalam Kristus, happiness of God, itu tidak bisa lepaskan daripada kebenaran firman Tuhan. Maka saudara harus aware, saudara harus berjaga-jaga dalam pikiranmu, dalam hatimu. Karena ada banyak sekali yang akan mencuri kebahagiaan, sukacita Tuhan di dalam hidupmu. Saudara dalam Tuhan, inilah yang menjadi yang sebenarnya peperangan rohani di akhir zaman. Anak-anak Tuhan yang akan berdiri kokoh ketika dia menyadari kehadiran Yesus dalam dirinya dan berpegang erat kepada firman Tuhan. Saudara, banyak anak-anak muda yang frustasi, banyak anak-anak muda yang kecewa, banyak anak muda bahkan yang sampai bunuh diri karena dia keluar dari prinsip kebenaran firman Tuhan. Tentu saudara, kita semua ingin saudara hidup saudara bahagia. Amin. Di sini firman Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kata lapar dan haus itu artinya setiap hari. Katakan setiap hari. Katakan setiap hari. Lapar dan haus itu artinya setiap hari saudara lapar dan haus akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan, akan Yesus. Ingin ketemu dengan Yesus, ingin merasakan kehadiran Yesus. Itu artinya lapar. Saudara lapar enggak setiap hari? Saudara lapar tiap hari makan berapa kali? 3 kali. Kecuali yang sudah orang tua, makan mungkin cuma 2 kali. Apalagi kalau ya makannya pun cuma sedikit. Tapi orang yang muda ya sudah makannya masih banyak, ya semego istilahnya ya. Jadi banyak makan nasi. Apalagi kalau lapar ya nanti gunung Merapi, ya, Gunung Merapi. Saudara, perutnya minta, ya haus. Kalau saudara baru main futsal atau saudara baru bekerja dari luar, ya
saudara haus, ingin minum. Saudara minum berapa kali sehari? Berapa liter yang dibutuhkan? Berapa liter kesehatan? Ini Bu Gret mungkin tahu, ya. 3-4 liter ya. Saya sudah lupa. Tapi saya selalu sedia minum air putih yang banyak. Ya. Minum setiap saat, setiap hari. Saudara sekalian Tuhan, kalau orang tidak suka minum, orang sudah tidak lagi mau makan, berarti tandanya orang itu apa? Tandanya apa? Orang itu sakit. Ya toh? Kalau saudara sudah malas minum, malas makan, berarti orang itu sudah tandanya sekarat atau sudah sakit. Makanya orang sakit dipaksa minum, dipaksa makan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau hidup ini bahagia, firman Tuhan katakan, milikilah rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran. Saudara, tidak ada hal yang lain. Di sini bagaimana saat teduh saudara? Bagaimana bacaan firman Tuhan saudara? Apakah saudara mengimani janji-janji Tuhan dalam hidup saudara? Janji firman Tuhan. Ya. Haus dan lapar, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi bukan berbahagia karena orang punya ini, punya itu, punya ini dan seterusnya saudara. Tapi Yesus ini mengajarkan hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana hubunganmu dengan kebenaran itu? Saudara yang Islam Tuhan, ini menjadi challenge. Apakah hari-hari di tengah banyak kesibukan saudara masih ingat kitab suci? Apakah kitab suci ditaruh di atas meja saudara dan selalu kelihatan dan saudara membacanya? Saudara, banyak kitab suci ada di dalam handphone. Ya, tetapi saudara, di handphone pun banyak sekali kitab-kitab yang lain yang menjadikan saudara tidak fokus kepada firman Tuhan. Ini adalah salah satu challenge. Kalau saudara mau bahagia sepanjang hari itu, sepanjang minggu, sepanjang bulan, maka miliki rasa haus setiap hari. Amin, saudara. Kepada apa? Kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Bahkan Tuhan akan berbicara, Tuhan akan, karena saudara Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang yang hidupnya benar, yang percaya kadang-kadang. Saudara ada masalah, saudara ada pergumulan dalam hidup ini. Saudara banyak sekali pergumulan, masalah anak, masalah uang, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit dan sebagainya. Saudara butuh Tuhan. Saudara butuh Tuhan, tetapi mujizat Tuhan, kebenaran itu menjadi fondasi. Tuhan bergerak di dalam kebenaran di dalam diri seseorang, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, di sini yang berbahagia adalah orang yang punya firman. Kalau saudara punya firman, saudara sedang punya mujizat. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara punya firman, maka saudara punya jalan keluar dalam hidup saudara. Kalau saudara punya firman dalam hati saudara, maka saudara sedang menghadirkan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Sehingga saudara selalu Tuhan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemenangan sepanjang hidup saudara. Iblis datang untuk mencuri. Saudara harus waspada, dan pikiran saudara menjadi medan perang. Makanya kenapa anak-anak Tuhan harus selalu diisi dengan firman, dikasih minum, dikasih makanan pikirannya, hatinya dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan yang lain,
Jangan diisi dengan sampah. Jangan diisi dengan sesuatu yang tidak berguna, saudara. Ini yang menjadi kunci kebahagiaan dalam diri seseorang. Nah, saudara Tuhan, yang kelima, ya. Yang kelima kita lihat bagaimana saudara bisa berbahagia. Kita akan baca dari ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-7. Saudara, kita akan bahas sampai ayat yang ke-7 saja. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan. Tapi saudara, kita sudah belajar yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita di hadapan Tuhan, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, dan yang ketiga ini yang murah hati. Katakan murah hati. Apa maksudnya, saudara? Jadi Yesus sedang mengajarkan bahwa kebahagiaan saudara ini sangat bertali erat dengan hubungannya dengan sesama saudara. Ini kembali ke horizontal. Hubunganmu dengan sesamamu. Apa? Kata murah hati adalah berbicara tentang praktek hidup tabur tuai. Saudara, jadi di sini Yesus sedang mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan adalah kalau saudara menerapkan hidup tabur tuai. Yang mengerti katakan amin. Saudara salam Tuhan, kalau bagi saya ini sebuah familiar, kebenaran yang sangat familiar. Karena apa, saudara? Saya mempraktekkan bagaimana saya menanam bercocok tanam, ya, memelihara satu ternak atau ikan dan seterusnya. Saudara, Yesus mengajarkan banyak sekali bagaimana konsep tentang tabur tuai. Dan orang akan menuai kalau orang itu menabur. Apa yang dia taburkan, itu dia yang akan dia tuai. Nah, ketika dihubungkan dengan kebahagiaan Yesus, Yesus menaburkan darahnya sendiri. Yesus menaburkan hidupnya sendiri untuk keselamatan banyak orang. Jadi Yesus hidupnya untuk mengorbankan dirinya, memberi hidupnya kepada orang lain. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, saudara. Benih yang kekal, benih keselamatan, yaitu darahnya dia taburkan untuk keselamatan semua orang yang menerima taburan. Sehingga Yesus berbahagia, saudara. Yesus bersuka cita. Ketika Yesus melihat pertobatan orang-orang sederhana, hatiku bersuka cita, hatiku bergembira, karena orang-orang kecil, orang-orang sederhana juga mengenal kebenaran atau mendengar tentang kerajaan Allah. Ya, mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau mau engkau bahagia, Yesus katakan engkau harus murah hati. Lawan dari murah hati adalah pelit, egois, hanya untuk dirinya. Dia hanya mau menerima saja dan tidak pernah mau memberi. Saya sudah sampaikan yang kedua kali, saudara, ketika saudara mengharapkan sesuatu tanaman di kebun saudara, itu sawi, cabai, tomat dan sebagainya, dan saudara tidak pernah mau mempersiapkan tanah, tidak pernah mau menaburkan benih, maka saudara bukanlah orang yang bijaksana. Saudara adalah orang yang bodoh. Tapi saudara, kebahagiaan diraih ketika saudara bekerja, ketika saudara berbuat sesuatu, ketika saudara menaburkan kebaikan kepada orang lain. Yesus berkata tentang yang namanya kemurahan hati. Yesus sudah bermurah hati kepada kita. Dan Yesus memberikan rahasianya, saudara.
Tidak mungkin ada orang berbahagia ketika orang itu hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi secara sadar, saudara, ketika saudara berbuat murah hati, maka saudara sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri sebenarnya. Ketika engkau murah hati kepada orang lain, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada teman sel grupmu, kepada tetanggamu, kepada komunitasmu, atau keluargamu, sebenarnya engkau sedang berbuat baik kepada dirimu, karena engkau akan menerima kebaikan, kemurahan di dalam hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, dan engkau akan berbahagia. Ya, orang yang kaya dengan dirinya sendiri sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak pernah bermurah hati, tidak pernah membagi. Dia hanya menerima, menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri. Hai engkau orang-orang muda, engkau yang ingin kaya, engkau yang ingin menjadi orang terkenal, kalian harus mengerti prinsip firman Tuhan ini. Untuk apa kekayaanmu? Untuk apa keterkenalanmu? Itu adalah nafsu daripada ego manusia. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah kemurahan hati. Kebahagiaan adalah ketika engkau memberi dan berbuat baik kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada sesamamu. Saudara selamat Tuhan, banyak orang Kristen, saudara kalau dari sejak jadi Kristen sampai matinya tidak pernah bermurah hati, maka dia akan menjadi orang Kristen yang sangat miskin. Dan pasti dia adalah orang yang sangat menderita karena berlawanan dengan firman Tuhan. Saudara selamat Tuhan, jadi Tuhan Yesus berkata di sini, seharusnya bagaimana engkau mau raih kebahagiaan? Seharusnya Anda murah hati. Lawan dari murah hati adalah orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak bermurah hati. Jadi di sini saudara, prinsip tabur tuwe, selalu berbuat baik kepada sesama, selalu memikirkan kebaikan orang lain, memikirkan kebaikan sesamamu, dan dasarnya, motivasinya adalah kasih Tuhan. Katakan kasih Tuhan. Ini saudara, jadi bahagia diperoleh karena bisa membantu sesamamu, bisa membantu saudara, bisa membantu orang lain. Disitulah kebahagiaan diperoleh, perasaan itu diperoleh, dan juga kemurahan dari Tuhan itu akan diperoleh. Jadi saudara selamat Tuhan, kita belajar ya, ada banyak topik. Saya berharap saudara bisa merekod ya, merekam, karena ini prinsip ya, ini prinsip. Saudara kasih dalam Tuhan, engkau hari-hari ini belajar banyak sekali. Di masa sulit ini saudara mau bahagia? Amin. Amin. Di masa-masa sukar ini saudara mau tetap bahagia? Amin. Amin. Saudara bermurah hati. Amin. Amin. Ini kuncinya. Jadi kebahagiaan itu bukan ketawa seperti tahun lama, enggak. Kebahagiaan adalah peace di dalam hati, merasa sukacita, damai, ada rasa sesuatu yang luar biasa. Sudah selamat Tuhan. Jadi ini yang menjadi kunci. Ya, saya akan tutup, saudara. Jadi saya akan ringkas. Ada beberapa poin, ada beberapa 3 lagi sebenarnya pun. Nanti akan lanjutkan dalam seri khotbah berikutnya. Jadi membangun masa depan, saudara, masa depan yang penuh bahagia, itu haruslah dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya apa saudara? Yang pertama, orang saudara bisa bahagia kalau saudara merasa miskin di hadapan Tuhan. Jadi saudara membutuhkan Tuhan. Yang kedua, saudara berduka cita di hadapan Tuhan. Saudara akan dihibur. Yang ketiga, lemah lembut atau bersikap yang baik terhadap sesamamu. Jadi apa yang kau harapkan yang baik, lakukan yang baik. Yang keempat, memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka engkau akan dikuatkan.
memuaskan, kehidupan yang mengalami satisfaction, kepuasan karena melakukan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Kemudian yang terakhir ayat berapa tadi Pak? Yang kelima, poin yang kelima, ayat 7. Seharusnya saudara apa? Murah hati atau memiliki sifat kemurahan hati. Ya, jadi praktekkan hukum tabur tuai. Lakukan hukum tabur tuai di dalam kehidupan saudara. Saudara akan kaya dalam Tuhan. Saudara akan diberkati di dalam segala hal. Ya, kehidupanmu di tengah-tengah situasi seperti ini krisis, tapi Tuhan memberikan sukacita. Yang percaya katakan amin. Yang mau melakukan katakan amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan bagi kita. Haleluya.